Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Taqaddama mithluh. Sayaqulu sufa'u al-juhalu minan nasi al-yahudi wal musyrikin ma wallahum ayyu syai'in syarafa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin an qiblatihim allati kanu 'alaiha ala istiqbaliha fi shalah وهي بيت المقدس والإتيان بالسين الدالة على الاستقبال من الإخبار بالغيب كل لله المشرق والمغرب أي الجهات كلها فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء لا اعتراض عليه يهدي من يشاء هدايته إلى صراط طريق مستقيم دين الإسلام أي ومنهم أنتم دل على هذا وكذلك كما هديناكم إليه ja'alnakum ya ummata Muhammadin ummatan wasatan khiyaran udulan litakunu syuhada'a 'alan nasi yaumal qiyamati anna rusulahum ballaghathum wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan annahu ballaghakum wa ma ja'alna sayyarna al-qiblata laka al-an al-jiha allati kunta 'alaiha awalan wa hiya al-ka'bah wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaiha falamma hajara umira biistiqbali baitil maqdis ta'allufan lil yahud fa shalla ilaihi sittata aw sab'ata asyara syahran thumma hawala illa lina'lama ilma thumma huwila illa lina'lama ilma dhurin mayyattabi'ur rasul fayusaddiquhu mimma yanqalibu ala akibaihi ayyarji'u ilal kufri syakkan fid din wa dhannan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hayrah min amrihi wa qad irtadda lidzalika jamaah wa in mukhaffafatun min ats-tsaqila wa ismuha mahdhuf ay wa innaha kanat ay at-tawliyatu ilaiha la kabiratun syaqatun 'alan nas illa 'alal ladzina hadallahu minhum wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ay salatakum ila baitil maqdis bal yusibakum 'alaihi li'anna sababa nuzuliha as-su'alu amma mata qabla at-tahwil Inna Allah bin nasi al-mu'minin la ra'ufun rahim fi adami idha'ati a'malihim wa ra'fatu shiddatur rahmah wa quddimal ablah lil fasilah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sayaqulu sufaha'u, bakal akan berkata orang-orang yang bodoh, safih. Apa? Sudah dibaca itu sudah. Sayaqulu sufaha'u, bakal akan berkata orang yang bodoh. Bakal berkata orang-orang yang bodoh. Siapa orang yang bodoh itu sih? Orang yang bodoh tadi itu adalah orang yang melakukan sesuatu yang merugikan, itu orang bodoh. Karena itu orang kafir itu dikatakan safi. Man yatajannab al-manafi' wa yata'allaq bil madar. Orang yang menghindari, yang menjauhi manfaat, dan dia yata'allaq bil madar, senang dengan melakukan hal yang membahayakan atau yang merugikan. Yang sehat tidak mau, susu tidak mau, khamr mau, safi, bodoh itu. Paham ya? Belajar tidak mau, kemudian kalau biliat mau, safi, bodoh itu. Yatajannabul manafi' wa yata'allaq bil madar, itu safi. Urusan duniawiyah ataupun urusan diniyah sama. Duniawiyah juga begitu. Kerja tidak mau, judi mau, safi, bodoh itu. Agama juga begitu. Baik. Bakal akan berkata orang yang bodoh. Siapa yang minan nas di antara manusia? Karena bahasa sufaha itu juga kepada binatang. Kambing itu safi, tikus safi. Ya.
Sayaqulu sufaha'u, maka berkata orang-orang yang bodoh di antara manusia. Siapa? Al-Yahud, orang bodoh, walaupun profesor. Wal musyrikin, orang musyrik, orang-orang kafir, walaupun mereka tadi itu adalah cendekiawan. Yang kafir-kafir itu sufaha. Nah, sufaha. Yang enggak nurut sama Allah dan Rasul. Dia akan berkata, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Ma wallahum ay sarafa. Apa yang memalingkan mereka? Ayu syai'in, apa perkara yang sarafan nabiyyu wal mu'minun, yang memalingkan nabi dan orang-orang, wa sarafan nabiyya wal mu'minun wal mu'minin, yang memalingkan nabi dan orang beriman an qiblatihimul lati kanu 'alaiha, daripada kiblat mereka yang ada mereka 'alaiha, atasnya, yang menghadap kepadakannya, an istiqbaliha, daripada menghadap itu kiblat, fi shalah, di salat. Wa yang dimaksud di sini adalah Baitul Maqdis. Wal ityan bisin, kok sah, kok bakal, kan berarti belum terjadi. Adalah alal istiqbal, sin yang menunjukkan kepada waktu yang akan datang, minal ikhbar bil ghaib, termasuk kabar yang ghaib yang terjadi dari Rasulullah. Jadi begini, dulu itu Nabi di Mekah sholatnya itu menghadap Ka'bah, di Madinah menghadap kepada Baitul Maqdis. Kemudian Allah SWT menyatakan bakal akan orang-orang yang bodoh tadi itu akan berkata, kenapa kok berubah menghadapnya arah kiblat tadi itu yang mereka mengarah sebelumnya. Jadi sudah dikasih kabar oleh Nabi, ini ke Baitul Maqdis bakal akan terjadi pengalian kiblat lagi ke Ka'bah. Orang-orang Yahudi bakal akan tanya. Jadi ikhbar bil ghaib. Nanti kalau kita lihat susunan ayat ini, sebenarnya ayat ini turun setelah ayat setelahnya. Cuma bacaannya dibaca lebih dulu. Bukan. Ayat ini turun sebelum ayat yang akan dibaca setelahnya. Karena itu dikatakan ikhbar anil ghaib. Baru setelah itu ada tahwil kiblah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang ada di Makkah. Nabi menyatakan bakal akan ngomong itu orang-orang Yahudi dan musyrikin, apa yang membuat Muhammad dan orang beriman itu berpaling daripada kiblat yang ia menghadap awalnya ke Baitul Maqdis kok sampai ke Ka'bah. Padahal belum ada tahwil saat itu. Belum ada tahwil. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, sin di sini bukan karena ikhbar bil ghaib. Tapi sin ini ada istimror. Bakal akan ngomong terus itu orang-orang itu. Kenapa ini Muhammad ini sama orang beriman ini kok merubah kiblatnya? Kenapa? Berarti ayat ini turun setelah tahwilul kiblah. Kalau yang pertama tadi, ayat ini turun sebelum tahwilul kiblah. Ikhbar anil ghaib. Tapi kalau sin yang dimaksud di sini adalah alal istimrar, berarti ayat ini turun setelah tahwil kiblah. Baik. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Maka Nabi diperintahkan untuk menjawab, lillahil masyriqu wal maghrib. Milik Allah semuanya itu, haknya Allah itu semuanya. Timur, barat, mau menghadap Baitul Maqdis, Mekah, mau menghadap, itu haknya Allah. Ai al-jihad kulliha, semua arah itu milik Allah. Fayamur, maka hanya Allah merintahkan bitawajjuh, untuk menghadap ila ayyi jihadin, ke arah manapun syaa yang Allah kehendaki. La i'tiradha alaih, tidak ada penentangan bagi Allah.
Oh, nggak bisa dibantah. Itu hanya Allah. Kenapa kalau mau dirubah-rubah? Itu hanya Tuhan kok. Pertama adanya nasakh adalah naskhul qiblah. Pertama terjadi nasakh, naskhul qiblah. Nasakh-nasakh yang lainnya menyusul itu. Baik. Yahdi man yasha, Allah memberikan hidayat kepada orang yang Allah kehendaki. Man yasha'u hidayatahu. Hidayahnya jadi maf'ul mahdhuf. Ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus, yang dimaksud apa? Agama Islam, dinil Islam. Wa minhum, diantaranya antum, kamu wahai para sahabat. Jadi memang sebagian mereka tadi itu, jadi ceritanya memang ketika ditahwil ke Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi ini sombong. Muhammad tidak mau dengan agama kita, tapi tiru kiblatnya, pakai kiblatnya kita. Gitulah. Enggak mau dengan agama kita, tapi kiblatnya pakai kiblatnya kita, ngeledek ay. Akhirnya dirubah. Mereka lain lagi ngomongnya. Allahumma qiblatil kamu alaiha. Opo dirubah maning. Kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Nah, maka jawabannya apa? Urusan apa dengan ente? Memangnya kamu yang menentukan arah? Yang menentukan adalah Allah. Allah mau merubah ke sana, mau ke sini, itu hanya Tuhan. Ini karena perintah Allah, wajib bagi kita untuk taat. Kullillahil masyriq wal maghrib. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Nanti akan kita bahas ini. Kita teruskan aja dulu. Wa kadzalika ja'alnakum, demikian juga kama hadainakum ilaih, sebagaimana aku kamu beri hidayah kepada siratin mustaqim, nikmat hidayah bagi umat Muhammad. Ja'alnakum ummatan wasata, aku jadikan kamu sekalian ya umat Muhammad, ya umat Muhammad, ummatan wasata, umat yang tengah-tengah. Khiyaran maksudnya yang baik, pilihan. Udulan yang adil. Khiyaran umat yang baik, udulan yang adil. Maksudnya apa di sini? Umat yang baik, ashab khisal hamidah, yang berperangai bagus. Yang berperangai bagus. Udulan apa maksudnya? Ashabu ilmin wa amal, orang yang ada dasar ilmu dan amal. Aku jadikan kamu itu umat yang tengah-tengah. Aku jadikan kamu umat yang tengah-tengah, umat yang berdasarkan ilmu dan amal, dan umat yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Khiyaron udulan itu adalah wasaton. Jadi bukan hanya berbukti luhur tapi bongol. Paham ya? Bukan pinter tapi tidak ada khisal hamidah, berbukti luhuran, berbukti luhur, tapi wasatan khiyaran udulan. Janibul ilmi wa janib akhlaki. Ya, sisi ilmu dan sisi akhlak. Karena itu orang itu kalau dinilai dua. Jangan hanya akhlak bongol, Masya Allah senyum terus tapi tidak ngerti wudhu. Masya Allah wudhu pinter tapi merengut dok. Nah, ini tidak wasatan ini. Paham ya? Nah, karena itu harus komplit. Kalau jadi wasatan jadi khiyaran udulan. Baik. Aku jadikan kalian umat yang wasatan. Litakunu syuhada 'alan nas. Allah. Untuk kalian semuanya menjadi saksi kepada manusia yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat.
Saksi apa? Anna rusulahum, bahwa sesungguhnya para rasul mereka balaghat, telah menyampaikan risalahum kepada umat mereka. Hah? Kepada umat mereka. Wa yakunar rasulu, dan menjadi ar-rasul yaitu Nabi Muhammad, alaikum terhadap kalian semuanya, syahidan saksi, annahu sesungguhnya Nabi, ballaghakum telah menyampaikan kepada kalian semuanya. Masya Allah. Jadi nanti di hari kiamat itu intinya begini. Allah akan bertanya kepada manusia, lima lam tu'minu bi, kenapa kalian tidak beriman kepada aku? Alam ya'tikum nadhir, bukankah datang kepada kalian Rasul yang memberi peringatan tentang hari kiamat itu? Fayaqulna ya Rabbana ma ja'ana min nadhir. Mereka mengingkari, enggak ada ya Allah, enggak ada. Kenapa takut masuk neraka? Kami enggak ada yang peringati, kami ini kafir, enggak ada ngasih tahu itu dan ini, itu dan ini. Hah? Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil para nabinya. Bukankah kamu alam tuballighu ummamakum ar-risalah? Mereka menyatakan, bukankah kamu sudah menyampaikan kepada mereka? Iya ya Allah, sudah kami sampaikan. Dan Allah Maha tahu. Maka Allah menyatakan, siapa yang jadi saksi? Ummatul Muhammad. Ummatul Muhammad yang menjadi saksi. Maka Allah menyatakan kepada umat Muhammad, ya umat Muhammad, atasyhadun anna rasul ballaghat ar-risalah li umamihim fakafaru bihim. Benar tak? Para nabi itu menyampaikan risalah kepada umat mereka dan mereka mengkafiri. Wa yaquluna na'am. Ya, ya Allah. Ya. Kami menyaksikan itu. Maka umat-umat itu membantah. Yasyhadun alaina ma'a kaunihim mutaakhirin anna. Bagaimana mereka menjadi saksi ya Allah padahal mereka ada umat sebelum yang datang setelah kami. Kok menyaksikan umatnya Nabi Nuh? Kok menyaksikan kejadian-kejadian yang sebelumnya? Maka mereka menyatakan akhbarana an-nabiyyus shadiq. Telah memberitahukan kepada kami nabi yang jujur yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa para anbiya telah menyampaikan kepada umat mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan atas kebenaran itu. Lah kalau sudah Nabi jadi saksi, udah tidak bisa dibantah lagi sudah. Kenapa? Seluruh kesaksiannya diterima, tidak perlu bukti lagi. Jadi apa itu istilahnya like naik banding mungkin bisa, naik banding naik bisa. Di sini kebutuhan Mahkamah Agung sudah. Betul Muhammad, betul ya Allah, umatku betul. Saya mengabarkan kepada mereka begini. Ya wis benar berarti. Hah? Ya benar berarti. Para anbiya masih dicari bukti. Tapi kalau Sayyidina Muhammad SAW sudah berkata, tidak bagi bukti lagi sudah. Pasti benar. Hah? Maqbulul qaul, maqbulul kalam inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu alaihi. Karena itu di sini kita harus mengetahui bagaimana status Nabi Muhammad nanti di hari kiamat itu. Kemudian kalimat ala. Ala ini kalau memang ala ini pada babnya untuk hal yang merugikan, yad'u ala itu dan ini, ya berarti wa yakun rasul alaikum itu kembali kepada khitabnya kepada kufar syahidah. Tapi kalau ala itu bermakna lam, dan itu boleh saja kan? Wa yakun rasul alaikum itu kepada umat Muhammad syahidah.
Nah, panjang ini sebetulnya ini. Dari keterangan ini bisa diambil kesimpulan pertama, orang yang bertanya-tanya tentang hal yang sudah ditentukan oleh Allah itu bukan ilmiah. Kenapa Allah itu mewajibkan kita menghadap kiblat? Itu bukan ilmiah. Itu termasuk golongan sufaha. Kalau itu amrun ta'abudi, itu kalau ditanya, ada orang bertanya, itu bukan berarti jenius. Ini orang ilmiah, intelektual, bukan. Itu sufaha. Kenapa sholat zuhur 4 rakaat inti bongol berarti? Ini sufaha. Karena itu Allah bahasakan saya gulus sufaha ma wallahum an qiblatim allati 'alaiha. Kenapa itu hanya Allah? Kalau perintah ta'abbudi itu hanya Allah. Kullillahil masyriq wal maghrib, itu hanya Allah. Ada apa kok pakai kenapa? Inti mau taat apa enggak? Titik itu. Kalau tidak taat kafir, selesai. Kalau inti taat mukmin. Hanya Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan. Jangan dibahasa, kita bahas secara ilmiah, enggak ada bahas ilmiah. Untuk amar ta'abadi kita harus gobul dengan iman. Gitu. Kemudian yang kedua, bahwa hidayah itu adalah kehendak Allah. Karena orang yang baik itu adalah kehendak Allah. Yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Orang masuk Islam itu bukan karena akalnya, bukan karena ilmunya. Tukang becak masuk Islam, petani masuk Islam, profesor nyembah geni. Banyak orang-orang pinter nyembah manusia, nyembah patung. Karena itu tidak identik hidayat itu adalah dengan ilmu atau dengan akal, dengan rasio, tapi hidayat itu adalah wewenang Tuhan, yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Suruh bahas itu profesor yang bukan Islam itu, masuk akal enggak? Yang kamu sembah itu siapa? Kenapa tidak berpikir ya, padahal dia pintar, bisa membuat itu, bisa membuat komputer, bisa membuat pesawat, itu dan ini. Ambil Tuhan, kadang-kadang raine kok singa Tuhan ini. Medeni, mendelik, tak tahu ketip. Hah? Itu mereka tidak berpikir. Kenapa? Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, ente berarti golongan yang Allah kehendaki ila siratim mustaqim. Kamu menjadi orang Islam. Baik. Dari ini juga bagaimana menunjukkan umat Muhammad ini mendapat keunggulan di sisi Allah. Walaupun mereka mutaakhirin, tapi mereka dijadikan syuhada. Jadikan saksi. Ya, dijadikan saksi. Jadi umat Muhammad ini kedudukannya luar biasa nanti di hari kiamat. Sampai para anbiya pun itu membutuhkan persaksian daripada umat Muhammad. Dan kelebihannya adalah karena wasatan. Ummatan wasatan. Karena itu umat Muhammad ini tidak ada yang 100% dalam keadaan sesat. Pasti ada yang wasatan ini, yang khiyaron udulan pasti ada. La tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haq dhahirina alaih. La yadurrum man nawahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Pasti ada golongan umat-umat ini yang masih wasatan ini. Khiyaron udulan ini pasti ada. Walaupun zamannya semakin bobrok, tapi masih ada khiyaron udulan. Karena apa? Karena ini ja'alnakum ummatan
wasata. Dan nanti yang jadi syuhada ya yang wasatan ini nanti dari kiamat. Kemudian Nabi menjadi saksi terakhir nanti dari kiamat. Dan semua yang disaksikan kepada Nabi diterima oleh Allah Ta'ala, tidak perlu hujjah lagi. Tidak perlu hujjah lagi. Ini menggambarkan bagaimana Allah itu melakukan satu keadilan yang luar biasa. Padahal jika Allah itu menghendaki langsung membunuh rokok, bisa. Tapi bagaimana diadakan musa'alah? Diadakan musa'alah. Betul kamu telah menerima risalah daripada anbiya. Enggak ya Allah, ma ja'ana min nadhir. Nabi, sudah kamu sampaikan? Sudah ya Allah, mana buktinya? Sama menjadi saksi umat Muhammad. Syuf. Ini semuanya harus ada begitu. Jadi enggak bisa satu pihak. Omongan dari pihak satu, omongan dari pihak kedua, buktinya dari yang satu, buktinya daripada yang kedua. Tapi kalau sudah Muhammad Rasulullah yang berkata, ada bukti mana ini? Apa buktinya bahwa ajaran Nabi itu adalah benar? Ya bodoh. Kalau sudah dari Nabi, ada bukti mana ini? Jangan cari bukti. Ini lihat ini. Kalau sudah Nabi menjadi saksi, khalas, selesai. Sampai demikian Allah terangkan bagaimana kejadian nanti di hari kiamat. Saksi itu puncaknya Pak ada di Rasulullah SAW. Lah kok sekarang kadang-kadang yang katanya intelektual itu apa buktinya? Kan tidak masuk akal kalau ini adalah ajaran Nabi, ajaran yang benar. Loh, bukan tidak masuk akal, entek akalmu ya. Wallah kakak lewisan Medan. Ya ini sufaha ini namanya. Nah, karena itu nanti akan ada di sini. Karena itu Allah meneruskan nanti itu ada di sini, nanti akan kita bahas ada berikutnya. Wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lama may yattabi'ur rasul. Ittiba'ur rasul intinya. Man itu Allah menguji siapa yang muttabi'ur rasul dan siapa yang tidak. Intinya begitu aja. Karena itu enggak ada alasan bagi seseorang menurut dokter ini, dokter itu, ini begini, tapi Nabi menyatakan begitu. Udahlah, ente percaya sama Nabi. Dokter itu masih sufaha kok. Kenapa? Karena tidak ittiba'ur rasul. Karena tidak ittiba'ur rasul. Intinya ittiba'ur rasul. Baik, ada yang lain? Ada perlu dibahas? Saya mau bertanya dari asbabun nuzul di Sawi itu ada dawuh kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli nahwa Baitul Muqaddas wa yaqtur nadhru ila sama yang tadur amrullah. Maksudnya itu nanti itu di karena itu ketika Nabi SAW mengetahui bagaimana orang-orang si Yahudi itu dalam keadaan sombong, paham ya? Nabi menyatakan Jibril, kami ingin seperti semula kiblatnya ada di Ka'bah. Yang saya tanyakan wa yaqtur nadhru ila sama. Apa itu dalam salat itu? Enggak, Nabi itu menunggu Jibril ini, kok enggak ada kabar ini masih dari Allah untuk tahwil itu. Nanti ada kan qad narata qallu wajib sama falunni bagi bulatan tardhaha dan seterusnya dan seterusnya. Yang lain belum selesai masih itu. Tanya soal nih tafsirannya sufaha minan nas, di situ ada al-yahud wal musyrikin. Biasanya Yahudi itu bergandengan Nasara. Apakah Yahud bukan termasuk musyrikin? Jadi sebenarnya semua yang menentang itu adalah sufaha.
Cuma kenapa di sini Yahud? Karena Yahud itu mempunyai kiblat Baitul Maqdis. Nasara enggak ada kiblat. Nasara tidak punya kiblat. Yahudi itu punya kiblat menghadap ke Baitul Maqdis dan itu pernah dijadikan salat. Karena itu musyrikin, kenapa? Musyrikin Arab waktu itu punya kiblat Mekah, Ka'bah. Musyrikin Arab menyatakan opo ke Baitul Maqdis. Yahud menyatakan lon, tidak mau dengan agamanya kita tapi menghadap kiblat kita. Kemudian setelah ditahwil lagi ke kiblat, loh Muhammad dulu Baitul Maqdis balik mana ke kiblatnya kita. Karena itu di sini dikatakan Yahud dan musyrikin. Intinya semuanya yang sufaha itu adalah yang tidak ikut dengan Nabi, yang tidak ikut dengan ajaran Islam.